Selamat pagi, Mbak Wis. Baik, selamat pagi Pak Sudi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Wis? Alhamdulillah sehat. Iya, saya lihat banyak yang dibawa ya hari ini ya. Nah, Sudah banyak dipersiapkan. Iya. Untuk hari ini ya, saya dengar Ibu Wis besok akan melakukan pembelajaran. Nah, pembelajaran situasi. Mungkin besok saya akan melakukan observasi ya. Nah, sebelum itu saya ingin mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang Bu Wis lakukan itu besok seperti apa? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok karena saya besok kan materinya tentang sediaan galilika. Jadi mata pelajaran farmakognosi dan sediaan galilika untuk materinya. Jadi tujuannya yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian dari sediaan galilika itu sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu memahami macam-macam dari sediaan galilika. Dan yang ketiga, peserta didik itu mampu memahami dan menerapkan cara pembuatan sediaan galilika dalam kehidupan sehari-hari. Iya, wah cukup banyak sekali ya. Nah, terus untuk berikutnya area pengembangan yang Ibu Wis nanti akan hendak capai atau hendak lakukan itu yang seperti apa? Untuk area pengembangan, biasanya saya sebelum melakukan pelajaran, jadi sebelum melakukan pembelajaran untuk besok, itu saya sudah menyiapkan LKPD dan juga perangkat pembelajaran. Lalu saya juga sudah menyiapkan rancangan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk diferensiasi kontennya, saya melakukan pembuatan video. Jadi nanti besok saya akan menampilkan suatu video dan juga saya juga ada bahan ajar yang nantinya bisa dibaca oleh masing-masing siswa seperti itu. Lalu untuk diferensiasi prosesnya, saya nanti akan mengelompokkan siswa-siswa di mata pelajaran saya berdasarkan gaya belajar atau minat belajar yang disukai oleh siswa tersebut seperti itu. Jadi kalau siswa yang memiliki minat belajar yang sama akan saya kelompokkan jadi satu. Lalu untuk pembelajaran KSE saya akan melakukan ice breaking di tengah-tengah atau di sela-sela pembelajaran saya untuk meningkatkan fokus siswa. Dan juga saya akan mengadakan refleksi atau melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Untuk karakter yang ingin saya bangun dalam pembelajaran saya kali ini itu berupa berkolaborasi, mandiri, dan juga berpikir kritis. Iya, dari apa yang Mbak Wis sampaikan, ini juga dari kelengkapan mengajar ya, itu sudah sangat lengkap sekali. Saya lihat ini ada modul, kemudian ada buku pendukung dan yang lainnya, serta Mbak Wis juga sudah menggunakan ice breaking ya. Nah, mungkin besok saya ingin lihat seperti apa. Kemudian dengan metode proses kemudian dan selanjutnya seperti apa, mungkin saya ingin lihat besok seperti apa yang disampaikan Mbak Wis. Ya. Nah, untuk berikutnya ya, strategi yang ingin dipersiapkan seperti apa? Strategi yang saya persiapkan itu saya sesuaikan dengan perangkat ajar saya, modul ajar saya di rencana pembelajaran. Saya besok akan melakukan rencana pembelajaran berdasarkan project based learning seperti itu. Dengan project based learning ya. Project based iya, ini apa yang sudah kita diskusikan hari ini ya, dari Mbak Wis itu sudah memberikan pernyataan, kemudian nanti ada belajar dengan media, kemudian ditambahkan dengan ice breaking di sela-sela pembelajaran untuk meningkatkan fokus dan minat siswa sehingga nanti mereka kedepannya yang awalnya mungkin lelah bisa lebih fresh lagi. Kemudian dari sarananya juga sudah sangat lengkap sekali. Jadi saya harap besok berjalan dengan baik untuk yang pembelajaran di kelasnya. Baik, untuk diskusi hari ini mungkin cukup sampai di sini, Mbak Wis ya. Kemudian saya tunggu besok di kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, untuk sekarang hari ini pagi sudah berdoa. Sudah. Kita berdoa lagi aja ya. Ya. Dan proses pembelajaran kita hari ini ada yang bisa memimpin berdoa satu orang, ketua kelas mungkin. Ya, ketua kelas mungkin berdoa. Langsung aja berdoa bersama-sama.
Rita Sri Dinawati, Niputu Septiani, Niputu Supriyani, Nilu Tu Perdi Wiyandari, Ayu Putri Putri, Selvina Fitri, Syahira Talenta Nazarani. Oke. Baik, untuk yang tidak hadir hari ini ada 4, sampai 2, izin 1 dan dispen 1. Berarti satu kelas sekarang ada 22 secara yang hadirnya. Baik, kemarin masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Simplisia. Kita kemarin sudah belajar simplisia. Nah, untuk simplisia yang kemarin kita pelajari akan kita kembangkan lagi di pelajaran kali ini, yaitu kita akan belajar tentang sediaan galenita. Jadi, kenapa kita belajar simplisia dulu sebelum belajar sediaan galenita? Karena bahan yang digunakan untuk membuat sediaan galenita itu berasal dari simplisia. Jadi kenapa kalian harus tahu dulu apa itu simplisia? Tujuan pembelajaran hari ini karena kita belajar tentang sediaan galenita, yaitu yang pertama adalah kalian memahami apa sih itu konsep dari sediaan galenita itu sendiri. Setelah itu kalian juga mampu memahami tentang macam-macam sediaan galenita. Sediaan galenita itu ada apa saja. Nah, setelah itu kalian juga harus memahami cara-cara pembuatan sediaan galenita. Dan nanti setelah itu kita akan mengetahui atau mempraktekkan, kalian harus bisa mempraktekkan atau menerapkan, memahami juga mengenai tentang ekstrak. Jadi ekstrak kan kalian pernah dengar namanya ekstrak ya? Nah, ekstrak itu adalah salah satu dari sediaan galenita. Jadi nanti di akhir kita akan mencoba untuk memahami dan bisa kalian terapkan nanti kemudian tentang ekstrak. Oke, untuk pembelajaran kali ini ada yang mau menanyakan dulu sebelum masuk materi? Sudah paham ya? Baik, sekarang kita lanjut ke materinya. Bisa terlihat di depan tentang sediaan galenita. Apa sih sediaan galenita itu? Nah, ini akan kita pelajari. Ada konsep sediaan, ada bentuk-bentuk sediaan galenita, dan metode penarikan. Metode penarikan itu adalah cara membuat sediaan galenita itu seperti apa. Metodenya di metode penarikan. Nah, konsep sediaan galenita. Apa sih sediaan galenita itu? Nah, bisa dibaca. Sediaan galenita atau sediaan galenik adalah sediaan yang diperoleh dengan cara melakukan penyarian zat-zat yang bermanfaat yang berasal dari tumbuhan atau hewan menggunakan cairan penyari yang sesuai. Di situ terdapat kata-kata penyarian. Berarti yang diambil apa? Disarian. Diambil sarinya. Yang bermanfaat, sari zat-zat yang bermanfaat. Jadi kemarin kita kan belajar tentang simplisia. Simplisia itu kan masih bentuk tanaman utuh. Kita belum mengambil apa yang mau kita butuhkan, kan belum diambil. Jadi masih satu tanaman, kita keringkan itu saja. Nah, di dalam tanaman tersebut atau dalam bagian tanaman tersebut itu kan masih terdapat berbagai zat. Ada gulanya, ada airnya, ada macam-macamnya, kadang ada zat besinya, kadang seperti itu. Bagaimana sih kita untuk mengambil zat yang kita butuhkan saja? Nah, itu kalau sudah diambil zat yang dibutuhkan saja, itu namanya sediaan galenita. Itu bedanya. Jadi kalau simplisia itu masih utuh, dia masih terdiri dari beberapa zat. Kalau sediaan galenita ini sudah apa yang kita butuhkan, ya? Sudah bentuk bahan yang kita butuhkan. Itu adalah sediaan galenita. Nah, di situ juga ada kata-kata berasal dari tumbuhan atau hewan. Nah, simplisia kan ada 3, hewan, nabati, hewani, dan mineral. Itu termasuk juga mineral bisa. Menggunakan cairan penyari yang sesuai. Berarti cara pengolahannya adalah ditambahkan dengan cairan penyari. Cara memisahkan dari simplisia menjadi sediaan galenita itu adalah ada bantuannya, yaitu dengan menggunakan cairan penyari. Dalam Permenkes nomor bla bla bla, sediaan galenita
memproduksi serbuk jamu. Di serbuk jamu yang kita produksi kan ada kunyit, kandungannya ada jade, ada telur. Kita kan ada 3 itu kandungannya. Bisa dari sediaan Galenika? Bisa. Itu ada sediaan Galenika karena dia sudah melalui proses dan menjadi gabungan dari berbagai macam simplis. Kenapa sih orang-orang kok membuat sediaan Galenika? Kan kita sudah punya simplisia, tinggal seduh aja simplisiannya selesai. Kenapa harus ada sediaan Galenika? Nah, tujuannya adalah untuk memisahkan obat-obat yang terkandung dalam simplisia dari bagian lain yang dianggap tidak bermanfaat. Jadi misal kalian kan nanti menjadi asisten apoteker ya. Asisten apoteker itu kan tujuannya agar pasien itu kan sembuh. Nah, bagaimana cara pasien sembuh? Kan harus diberikan jamu atau obat atau bahan yang sesuai dengan penyakitnya. Nah, sedangkan penyakit orang-orang itu kan berbeda. Jadi kenapa kita harus mengambil dari bahan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan, yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita atau yang tidak kita manfaatkan akan kita sisihkan. Seperti itu tujuannya. Yang kedua, membuat suatu sediaan yang sederhana yang mudah dipakai. Contoh, kalau masih dalam bentuk kunyit, simplisia kunyit, kalian harus nyeduh dulu. Nanti masih harus kalian saring. Kadang nanti kunyitnya masih kotor, harus dibersihkan dulu, kan gitu. Nah, tapi kalau sudah dalam bentuk simplisia, dalam bentuk sediaan Galenika itu tadi, sudah bisa kita langsung konsumsi. Kita masukkan di air aja, kita aduk, sudah bisa dikonsumsi. Nah, jadi memudahkan kita untuk mengkonsumsi. Yang ketiga adalah agar obat yang terkandung dalam sediaan tersebut stabil dan penyimpanannya yang lama. Kalau kunyit yang sudah dikeringkan, biasanya dia kadang berjamur. Kalau wadahnya tidak tepat, penyimpanannya tidak tepat. Tapi kalau Galenika yang sudah berbentuk serbuk, dia akan lebih lama awetnya yang serbuk. Ya kan? Kalau yang serbuk kita biarkan dibandingkan dengan yang masih bentuk kunyit ngering itu, bentuk kunyit itu kan lebih awet yang serbuk. Jadi sudah kita olah, simplisia itu sudah kita olah agar lebih sederhana dalam konsumsi. Manfaat yang kita ambil di situ sudah sesuai dengan kebutuhan dan juga lebih tahan. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan Galenika. Ada 4. Kelihatan dari belakang. Ada derajat kehalusan. Harus disesuaikan dengan mudah atau tidaknya obat yang terkandung tersebut disaring. Semakin susah untuk disaring, simplisia harus dibuat semakin halus dan sebaliknya. Tahu kan namanya kita mengambil sari-sari. Kadang ada yang diperes, kadang ada yang harus ditumbuk dulu sampai halus baru bisa keluar sarinya. Sama. Jadi derajat kehalusan itu mempengaruhi dalam pembuatan sari atau sediaan Galenika. Kalau misal kita tumbuk kasar, contoh nih, kita nyoba menumbuk kasar, sari yang keluar masih sedikit. Tapi ketika kita semakin haluskan, dia akan keluar sari yang banyak. Berarti kesimpulannya bahan tersebut atau zat tersebut adalah dalam membuat sari atau dalam membuat sediaan Galenika harus sangat halus.
dalam penambahan air itu berpengaruh dalam produk yang dihasilkan. Setelah itu ada suhu dan lamanya waktu. Harus disesuaikan dengan sifat obat, mudah menguap atau tidak, dan mudah tersaring atau tidak. Jadi ada bahan yang dia itu dengan suhu ruangan seperti ini aja. Nanti kita belajar tentang cara membuat ekstraknya. Contohnya, ada yang hanya dimasukkan ke air, tidak perlu air panas, tidak perlu air hangat, dia sapinya sudah keluar. Tapi ada
terpisah. Kayak seperti itu. Lalu yang kedua ada merendam pada suhu tertentu. Harus direndam kloroform. Ini nama-namanya saja kalian yang belum tahu. Biasanya yang sering dipakai itu kalau nggak air ya etanol. Di sini ada cara-cara penarikan. Tadi ada maserasi kan sudah saya jelaskan yang menggunakan suhu ruang. Lalu ada migrasi yang menggunakan dia sebelum tinggi dan ada perkolasi. Itu apa sih perkolasi? Perkolasi itu menggunakan alat ya. Jadi ada alatnya. Dia nanti menetes sendiri udah terpisah sendiri. Jadi menggunakan alat tersebut. Nanti kita tampilkan tayangannya. Oke. Sebelum ibu tampilkan videonya ada yang ditanyakan? Sekarang kita buka yang ini adalah video menggunakan metode perkolasi. Langsung saja ya ke videonya ya. Nah, ini adalah alat perkolasi, perkolator namanya alatnya. Seperti ini. Di sini nggak ada alatnya. Jadi yang pertama air dulu, simplisianya proses penghalusan simplisia. Jadi kan tadi sudah dijelaskan tentang derajat kehalusan. Lebih halus dia akan lebih dapat. Habis itu diambil etanol. Apa tadi etanol sebagai apa cairan apa? Alkohol. Nah, cairan alkohol digunakan sebagai cairan apa tadi? Penyari. Cairan penyari. Dicampurkan dengan simplisianya. Setelah itu di alat tersebut dikasih kapas atau
kerja kelompok terkait dengan prosedur atau cara pembuatan salah satu sediaan galenika, yaitu yang hasil penarikan tadi kan ada 3, ada ekstrakta, ada tintura, ada infusa. Kita akan belajar tentang tintura dulu, tentang ekstrakta dulu. Nah, pembagian kelompoknya nanti akan Ibu beda-bedakan. Di sini siapa yang suka mengedit atau membuat media menggunakan Canva? Ada? Oke. Siapa saja yang bisa menggunakan Canva? Yang bisa menggunakan Canva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 orang. Silakan berkelompok dulu sendiri. Oke, yang sebelahnya boleh geser seperti di sebelah sini. Yang kelompok dengan menggunakan Canva boleh sebelah sini. Oke, sudah. Kelompok Canva di mana? Sekarang siapa yang suka bermain TikTok? TikTok. Kamu TikTok? Bukan Ya, TikTok. bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan berkelompok di belakang boleh ya. Oke, yang sisanya ada yang suka menggambar? Suka menggambar ya? Semua suka menggambar? Oke, kalau kalian suka menggambar nanti akan Ibu beri medianya untuk menggambar. Baik, yang suka menggambar berapa orang? 1, 2, 3. Oke, ada 8 orang. Baik, di sini ada kelompok yang suka Canva, ada kelompok yang suka bermain TikTok, dan ada kelompok yang suka menggambar. Sebenarnya menurut saya kan semua juga bisa menggunakan Canva, TikTok juga bisa, menggambar juga bisa. Tapi kan lebih minat di mana kalian. Nah, sekarang sudah Ibu kelompokkan, ada yang Canva, TikTok, dan menggambar. Tugas kalian adalah yang untuk kelompok Canva, silakan membuat yang kelompok Canva, silakan membuat ekstrak temulawak dengan metode maserasi. Apa tadi maserasi? Yang dengan menggunakan suhu? Dengan maserasi, menggunakan metode maserasi. Yang kelompok TikTok, TikTok sama prosedur pembuatan ekstrak dengan maserasi, tapi bukan temulawak, jahe. Ya, yang kelompok TikTok adalah jahe. Terus yang kelompok kunyit, kelompok Canva dengan menggunakan kunyit. Kelompok gambar dengan menggunakan kunyit. Ya, bisa gambar kunyit? Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau mencari di buku atau penelitian atau makalah, terserah. Yang jelas adalah prosedur ekstrak dengan metode maserasi. Nanti di sana ada metode perkolasi, ada ini, abaikan. Yang maserasi. Nah, langkah-langkahnya silakan ditulis di situ. Kalau di Canva silakan di Canva. Bentuknya poster nanti kalau di Canva ya. Atau infografi, apa namanya? Infografi. Nah, kalau di Canva menggunakan infografi atau poster, udah kelihatan Pak Sudinya. Iya, enggak apa-apa. Dengan menggunakan infografi atau poster, kalau gambar nanti menggunakan ini. Nih. Kalau yang di TikTok kayak biasa, kalian buat TikTok seperti apa? Nanti kan ada cara-caranya seperti ini, nanti seperti ini. Kasih masukkan gambar-gambar jahe. Oke, ada yang tanyakan? Silahkan dihias semenarik mungkin ya. Nanti kalau sudah selesai, silakan salah satu perwakilan untuk ke depan menampilkan hasil kerjaannya dan membacakan. Oke, sudah siap? Yang kelompok Canva silahkan pakai laptop saya. Atau mau pakai HP? HP ya. Oke. Silakan yang kelompok Canva pakai HP, TikTok juga pakai HP.
Ini banyak di belakang. Tanaman. Kampung. Baik, sudah selesai untuk tugasnya? Sudah. Silakan sekarang perwakilan kelompok untuk menyampaikan di depan. Yang pertama adalah kelompok yang Kanva dulu ya. Silakan maju perwakilannya. Oke, baik anak-anak, silakan perhatikan ini adalah kelompok yang menggunakan aplikasi Canva, yaitu prosedur pembuatan ekstrak temulawak dengan maserasi. Oke, silakan jelaskan kepada anak-anak. Baik, selamat siang semua. Siap. Saya perwakilan dari kelompok Kanva. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gita dan Putri. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pembuatan ekstrak temulawak dengan maserasi. Ember kecil, botol kaca, kain, saringan plastik, sendok, dan timbangan. Kemudian timbang untuk silisia, lalu bilas dengan aqua destillata untuk mengetahui mana selambab tidak boleh pecah. Kemudian bilas macerator dengan cairan pelarut alkohol atau etanol 70%. Lalu masukkan pelarut alkohol 70% sebanyak 100 ml ke dalam macerator, kemudian diaduk. Kemudian salin rendaman dengan kain kembali dengan kain. Tampung filteran dalam wadah ampas, kembali diremasi dengan pelarut. Ekstrak temulawak disimpan pada suhu 15-20 derajat Celcius. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Baik, untuk ekstrak temulawak seperti ini ya cara pembuatan ekstraknya. Nah, nanti kalau dia sudah jadi air sari, kan sudah selesai, sudah disaring, sudah ditampung filtrat itu adalah hasilnya. Nah, filtrat dalam wadah ampas kembali diremaserasi dengan pelarut. Ampasnya itu kan diambil airnya, air sarinya diambil, habis itu kan masih ada ampasnya itu. Ampas itu bisa digunakan 2 kali sampai 3 kali. Jadi tambah lagi penyarnya, ditambah lagi, disaring lagi, tambah lagi penyarnya, disaring lagi. Seperti itu. Nah, nanti kan kita sudah dapat sari temulawak dalam bentuk air. Nah, ekstrak itu bukan hanya bentuknya cair, ada yang bentuknya kental, gel, kental, kayak itu, ada yang bentuknya dia serbuk. Nah, itu bagaimana caranya melanjutkan ke serbuk? Nanti ada alat lagi namanya alat evaporator. Jadi setelah jadi sari yang
kunyit dengan metode maserasi. Yang pertama itu siapkan kunyit, terus kedua itu potong rimpang ya dari presentasi report kami melakukan aja dan klasifikasi Baik, untuk pembuatan ekstra kunyit tadi kan sudah pernah dijelaskan bentuk ya, ada yang bentuknya derajat kehalusan, ada yang harus sampai halus, ada yang bisa hanya dengan potong-potong kecil-kecil. Nah, kalau kunyit itu kan biasanya direndam itu kan langsung warnanya kuning ya, walaupun nggak perlu serbuk pun dia udah mengeluarkan warna atau sarinya. Kan kalau udah keluar ada warnanya kan berarti sarinya kan keluar. Itu sama intinya. Tapi kalau kunyit ini karena dia dipotong kecil-kecil, kan dihaluskan, maka dia perlu didiamkan selama berapa hari aja ya? 3 sampai 5 hari. Setelah itu baru bisa disalin. Setelah itu ampasnya bisa dipakai lagi, kasih air cairan penyaring lagi, diamkan lagi 3 hari sampai 5 hari, saring lagi. Seperti itu. Itu adalah metode maserasi. Metode maserasi itu adalah metode yang paling sederhana. Belum masuk ke bentuk-bentuknya ya, kan ada bentuk serbuk, bentuk gel, belum masuk ke situ. Karena itu butuh alat lagi. Tapi dengan yang seperti ini itu sudah dinamakan ekstrak cair. Nah, oke, itu saja. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang serpihan galenka yang lain. Kan tadi ada tempura, ada yang pusat. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan sudah paham semua, silakan Ibu mau minta salah satu menyampaikan pesan-pesan untuk pembelajaran kali ini atau saran, mungkin kritik dan saran juga boleh. Ada yang ingin menyampaikan? Oke, silakan. Namanya siapa? ya saya Bu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ivan Sandiaman. Di sini akan memberikan kritikan untuk pembelajaran hari ini. Untuk hari ini saya sangat senang karena di sini kita dikelompokkan sesuai dengan minat kita masing-masing. Baru ya, jadi pertamanya tuh saya sebenarnya agak ngantuk, cuma karena dikelompokkan sesuai dan minat jadi saya semangat. Sekian dari kritik saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ivan atas refleksi yang disampaikan. Ada yang lain lagi yang ingin menyampaikan? Oke, sudah. Berarti sudah cukup untuk pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Untuk kedepannya nanti kita akan mencari cara yang lain agar kalian tidak ngantuk, agar kalian lebih senang dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Selamat siang. Selamat siang Bu Uis. Selamat siang. Ya, pada hari ini mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan observasi yang sebelumnya sudah kita lakukan. Seperti itu Bu. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sebelumnya sudah kita laksanakan Bu? Untuk perasaan saya saat observasi pembelajaran kemarin, pastinya saya merasa tegang ya, karena dilihat oleh teman sendiri. Biasanya kan mengajar sendiri, tapi saat kemarin kan diobservasi seperti itu, jadi rasanya tegang. Hanya saja setelah itu, di awal-awal saja tegangnya, setelah itu sudah biasa dan berjalan dengan baik. Iya, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu Uis ya. Bisa diceritakan kembali pengembangan, kemudian apa yang Bu Uis lakukan di kelas tersebut, kemudian mungkin ada langkah-langkah pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, kemudian mungkin yang bisa Ibu ceritakan pada saat pembelajaran itu. Baik, untuk pembelajaran kemarin pengembangannya, untuk perencanaan sebelumnya yang saya siapkan itu sama seperti saat saya mengajar sebelum-sebelumnya. Jadi saya menyiapkan perangkat pembelajaran, LKPD,
lalu media pembelajaran. Kebetulan kan kemarin saya menggunakan PowerPoint dan juga video, itu juga sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Setelah itu saya merencanakan rancangan untuk pembelajaran berdiferensiasinya di pembelajaran saya tersebut itu seperti apa, juga sudah saya rencanakan di situ. Lalu untuk pengetahuannya saya menggunakan bahan ajarnya juga sudah saya siapkan, jadi siswa juga sudah menggunakan, ada buku ajarnya. Lalu untuk keterampilannya, karena waktunya kemarin kebetulan memang jam terakhir, jadi saya untuk keterampilannya hanya melalui pembuatan prosedurnya dulu, prosedur praktiknya Prosedur seperti praktik. itu. Jadi Ibu Uwis sudah area pengembangannya ya. Jadi sudah berkaitan dengan pengetahuan, kemudian ada keterampilan juga yang dibuat untuk ada LKPD, kemudian ada media-media ajar yang sudah Ibu Uwis berikan ke siswa pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian sejauh mana sebenarnya Bu, area pengembangan yang sudah disampaikan tadi itu, apakah sudah berhasil dilakukan atau bagaimana Bu? Untuk keberhasilan, dinyatakan keberhasilan itu sudah berhasil sesuai dengan rencana yang saya buat. Hanya saja mungkin masih terdapat beberapa kekurangan. Ada kekurangan. Jadi sudah dilakukan, jadi kemarin Bu ya, sudah dilakukan dengan baik juga. Nah, berikutnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Tapi tadi Ibu bilang ada kekurangan. Nah, di sini menurut Ibu apa sih hal-hal atau mungkin bagian-bagian atau kendala-kendala yang menyebabkan di pembelajaran Ibu tuh mengalami kekurangan-kekurangan tersebut? Nah, baik untuk kekurangannya, karena kemarin itu kan materi yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan sediaan galinika atau yang untuk pembuatan jamu seperti itu. Sedangkan kemarin kita belum bisa praktek, kan kalau siswa kan akan lebih paham dengan praktek. Misalnya kemarin masih penyampaian materinya atau materi dasarnya seperti itu. Namun kemarin itu untuk tempat yang digunakan oleh kelas tersebut adalah di lab farmasi, karena kan ada renovasi. Jadi masih di lab farmasi dengan ruangan yang sempit, tidak ada meja seperti itu, lalu masih ada barang-barang lab seperti itu, dan juga di sampingnya kan ada renovasi, jadi agak terganggu dengan suara-suara. Dan juga karena kemarin itu adalah jamnya termasuk jam yang terakhir, jadi mungkin siswanya sudah mulai lelah, walaupun sudah diselipkan e-speaking, tapi muridnya sudah lelah dan terganggu dengan hal-hal tersebut, jadi ya kurang efektif lah pembelajarannya. Jadi di beberapa siswa ya, beberapa siswa yang mungkin kemarin setelah saya observasi juga kan, jadi meskipun itu siswa berada di di ruangan lab, tapi mereka tetap belajar seperti biasa, biarpun itu tidak ada meja. Kemudian tadi Ibu Wis juga menyampaikan karena belajarnya di RPS, karena ada ruangan yang direnovasi, jadi ada suara-suara bising dari konstruksi ya, jadi sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran. Tapi siswa biarpun di jam terakhir kemarin ternyata sebagian besar sudah ya fokus ya dengan e-speaking yang sudah Ibu berikan. Meskipun mungkin ada beberapa siswa karena pengaruh lingkungan juga situasi kondisi pada saat itu. Nah, di sini siswa sudah aktif juga dalam kegiatan kegiatan pembelajarannya Ibu Uwis. Kemudian untuk yang berikutnya adalah rencana apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut, baik dari gangguan ataupun yang lainnya? Mungkin untuk rencananya, karena renovasinya ini masih mungkin bukan dalam waktu dekat selesai, masih agak lama selesainya, jadi siswa akan tetap di RPS tersebut atau di lab tersebut. Jadi mungkin nanti untuk rencananya saya ketika saya mengadakan pengelompokan siswa, mungkin bisa di outdoor ya, outdoor yang ada di sampingnya itu kan ada yang bisa dipakai yang dekatnya lab perhotelan itu, di situ di outdoor di situ. Dan mungkin nanti akan saya selingi dengan penyampaian materinya melalui game. Jadi karena jam terakhir, jadi siswa biar semangat lah untuk mengikuti pembelajaran. Iya, jadi rencananya Bu Wis ke depan ya. Jadi karena situasinya
ruang kelas yang masih direnovasi berada di farmasi ya, jadi RPS farmasi. Jadi siswanya dialihkan ke yang kelas outdoor, jadi bagian selasarnya berarti ya, tempat untuk belajar. Jadi kemudian ibu mencoba nanti dimaksimalkan dengan seperti ice breaking sebenarnya ya bu ya, jadi berupa game atau mungkin materi yang bisa ibu sematkan dalam bentuk game, sehingga nanti siswa yang kalau udah outdoor kan kebanyakan siswa fokusnya berkurang, tapi karena dengan mungkin ibu memberikan dalam bentuk game-game ya, materi dalam bentuk permainan, mungkin itu dapat mengembalikan fokus mereka seperti itu. Nah berikutnya ibu nanti kan akan melakukan perubahan perencanaan. Kemudian perubahan perencanaan itu kapan bisa ibu lakukan sebenarnya? Untuk melakukannya mungkin karena minggu ini masih P5 dan minggu depan sudah PTS. Setelah itu ada kegiatan tengah semester, ya akan saya lakukan setelah kegiatan tengah semester. Oh, berarti nanti setelah KTS ya, setelah kegiatan KTS, tengah semester baru itu bisa ibu kembangkan kembali ya, karena sini kan besok sudah jeda karena P5, kemudian ada kegiatan yang lain, itu baru KTS. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu Owis rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa direalisasikan di pembelajaran berikutnya, Bu. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Ulan ya, untuk sebagai pengajar praktik untuk memberikan refleksi ya, atau mungkin umpan balik pada kepada kami juga untuk tanggapan-tanggapannya. Silakan Bu disampaikan. Terima kasih Ibu Owis dan Pak Kadek atas percakapan yang luar biasa ini antara Bu Owis dengan Pak Kadek ya. Kalau Bu Owis merasa bagaimana setelah kegiatan percakapan barusan ini? Apa yang Bu Owis rasakan? Saya mendapatkan ilmu juga. Biasanya kan saya kalau setelah belajar kan tidak ada yang menanyakan seperti apa sih pembelajarannya sebelumnya. Kalau sekarang kan ada yang menanyakan. Saya juga jadi tertantang untuk apa ya rencana saya ke depannya gitu, seperti itu. Berarti ada perasaan tertantang di dirinya Bu Owis ya. Untuk menjadi lebih baik kan. Berarti untuk kedepannya Bu Owis maunya gimana? Untuk pembelajarannya Ya, untuk pembelajaran kedepannya setelah kegiatan pasca observasi ini, gimana tindak lanjutnya dari Bu Owis sendiri? Seperti tadi, karena kan waktu diobservasi itu kan saya juga ikut menemukan masalahnya siswa seperti ini. Nah, jadi kedepannya mungkin itu udah Bu mau saya beri game-game kayak gitu, karena tempatnya di sana memang sempit di lab-lab itu. Jadi kalau mau berkumpul atau apa, kadang kan juga sampingnya tuh ada renov tuh kan rame. Jadi siswa kayak kurang fokus gitu. Diberi SBK, setelah SBK 2 kali dikasih SBK juga sepertinya materi yang disampaikan tuh hanya terserap berapa persen saja. Berarti dari percakapannya Pak Kadek dengan Bu Owis itu, Bu Owis menemukan sesuatu yang perlu dikembangkan lagi gitu ya, biar nanti pembelajarannya Bu Owis itu lebih efektif lagi ya, begitu ya Bu Owis kurang lebih ya. Pak Kadek, kalau Pak Kadek sendiri dengan percakapan ini rasanya seperti apa? Iya, sebenarnya sangat luar biasa Bu ya, jadi bisa memberikan informasi yang sebelumnya mungkin sudah saya dapatkan juga, saya pelajari, kemudian saya coba untuk sharing kepada Bu Owis mengenai apa yang sebenarnya saya dapatkan, kemudian saya coba aplikasikan ke Bu Owis. Bu Owis juga merasakan dampaknya juga seperti yang disampaikan tadi, dari mencoba untuk memfokuskan siswa, apalagi dengan situasi kelas yang berada di lab farmasi, yang di sana mungkin hanya ada meja, tidak ada meja, hanya ada kursi, karena kalau di lab farmasi itu semua siswa harus berdiri supaya semua kelengkapannya steril pada saat bekerja. Jadi siswa itu ternyata antusias juga, biarpun mereka melakukan pembelajaran di lab, kemudian dengan panduan dari Bu Owis sendiri, jadi siswa itu biarpun ada yang lesehan, ada yang menggunakan kursi, mereka tetap fokus. Kemudian setelah diisi dengan ice breaking juga, saya lihat kemarin itu sudah sangat membantu sekali. Nah seperti itu, jadi saya cukup bangga juga istilahnya Bu, jadi bisa menularkan hal baik pada rekan sejawat saya. Baik, kalau dikaitkan dengan percakapan barusan, perasaan Pak Kadek setelah menjadi coach bagi Bu
Wis gimana? Iya, untuk apa ya, perasaannya sebenarnya sudah luar biasa sekali ya, bisa membantu rekan sejawat itu sudah yang awalnya mungkin saya sendiri belum pernah melakukan hal yang sama, atau mungkin belum pernah di coaching sebelumnya pada saat sebelumnya mengajar. Kemudian saya mendapatkan pembelajaran ini, kemudian saya coba untuk coaching kepada Bu Uis. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya pelajari berguna bagi rekan-rekan sejawat saya. Gitu. Ada tantangan tersendiri juga. Oke. Berarti sama dengan Bu Wis ya, ada perasaan tertantangnya. Nah, ini Pak Kadek ternyata sudah mampu Bu Wis melakukan percakapan coaching dengan Bu Wis setelah kegiatan observasi ini. Kemudian Pak Kadek, apakah Pak Kadek merasa kegiatan barusan itu sudah mencapai tujuan yang Pak Kadek harapkan? Untuk Percakapan yang barusan. ya, yang barusan untuk percakapan, saya pikir itu sudah sesuai. Jadi saya sudah coba untuk dari waktu ini ya, dari yang pra, kemudian ada observasi, kemudian yang ini itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, sesuai dengan alur Tirta juga. Oke. Baik Pak Kadek, izin menyampaikan pengamatan saya barusan ya Pak Kadek ya. Menurut saya ada sesuatu kayak dari Pak Kadek yang kompetensi dari coaching itu yang perlu Pak Kadek tingkatkan. Pak Kadek merasa nggak apa yang perlu ditingkatkan dari keterampilan coaching Pak Kadek? Apa ini Bu? Apa Pak Kadek, kan keterampilan coaching kan ada 3 tuh. Ada yang mengajukan pertanyaan, kemudian mendengarkan, kemudian memperdayakan potensi coaching. Apakah dari situ Pak Kadek melihat ada yang kurang dari Pak Kadek? Mungkin kalau saya sendiri menemukan pertanyaan yang berbobot, mungkin tambahannya mungkin biarpun saya kemarin sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya perlu latihan lagi, perlu menggali lebih banyak apa yang menjadi coach saya sampaikan. Saya juga harus memberikan timbal balik supaya sesuai dengan permasalahannya yang dihadapi. Berarti saya konfirmasi kembali bahwa Pak Kadek ingin meningkatkan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot. Kurang lebih saya juga mengamati seperti itu Pak Kadek ya. Jadi keterampilan Pak Kadek dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu ada baiknya kita tingkatkan melalui latihan. Kemudian kalau komitmennya Pak Kadek, kira-kira kapan Pak Kadek? Atau lewat cara apa Pak Kadek meningkatkan keterampilan mengajukan pertanyaan? Mungkin ini saya akan coba lagi sebagai pelatihan coaching lagi seperti ini. Mungkin dengan rekan sejawat yang lain saya akan coba gali, seperti mungkin dengan Bu Uis permasalahannya seperti itu. Mungkin saya coba dengan teman-teman sejawat yang lain, saya coba gali untuk melatih keterampilan saya membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti intinya adalah Pak Kadek akan mempersering sering melakukan kegiatan praktek coaching. Kira-kira kapan Pak Kadek akan acer-acer lah waktu untuk melakukan itu? Iya, mungkin sama seperti sampaikan sama Bu Uis, karena di sini jedanya adalah ada kegiatan P5, kemudian ada KTS. Mungkin setelah KTS kegiatan dengan semester itu mungkin kami akan lanjutkan kembali. Sebelum saya akhiri sesi obrolannya Pak Kadek ya, Bu Uis ya, kira-kira Pak Kadek itu dapat pelajaran apa sih dari cakap-cakap kita barusan gitu? Iya, sebenarnya ada banyak hal ya. Pertama dari melatih untuk bercakap ya, melatih coaching dulu. Jadi saya sebelumnya yang belum awam untuk latihan coaching seperti ini, ternyata setelah saya coba latih, saya mencoba lagi Bu. Jadi saya setelah mencoba sekali, ternyata apa yang saya lakukan bermanfaat bagi rekan-rekan lain. Jadi saya ingin coba melatih itu, mungkin kedepannya akan lebih sering lagi Bu, sehingga nanti ada manfaat apa yang saya lakukan ke rekan sejawat yang lain. Oke Pak Kadek, terima kasih atas paparannya barusan ya, Bu Uis juga. Semoga kita banyak belajar dari kegiatan sesi ini. Baiklah, karena waktu saya mohon izin, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bu. Ya.